Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Di hari yang insya Allah penuh dengan barokah ini, kembali lagi saya Ali Zainal menemani pemirsa di rumah di dalam Cahaya Hati Indonesia. Baik, kita punya 3 tema yang sangat luar biasa. Jangan sampai dilewatkan dari awal sampai akhir acara ini ya. Namun sebelumnya Ali ingin sapa dulu jamaah yang hadir di masjid MNC ini ya. Assalamualaikum. Makasih ya udah sampai di sini. Mudah-mudahan perjalanan ayahanda, ibunda kemarin nilai pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dari majelis taklim mana nih? Cikarang Utara, Bekasi. Masya Allah. Dan terima kasih juga pemirsa di rumah yang sudah bergabung bersama kita ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ada 3 tema yang sangat luar biasa. Berhutang demi gaya hidup. Ada yang begitu? Ada yang begitu? Mana orangnya? Masya Allah. Berhutang demi gaya hidup. Gaya hidupnya luar biasa tapi ngutang. Ya Allah ya. Yang ketiga, bahaya pamer di media sosial. Ada Pak yang pamer Pak? Banyak. Mana orangnya? Oh Masya Allah ya. Dan yang ketiga tidak kalah seru nih ya. Lelaki sejati menjaga pandangannya. Insya Allah kita bertemu dengan guru-guru kita yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Ustaz Zaki Mirza, Al-Habib Gais Abdurrahman As-Segaf. Dan nanti kita akan ngaji yuk bersama Ustadz Syam. Dan baik pemirsa di rumah, seperti biasa kita menjaga protokol kesehatan 5M. Mencuci tangan, menggunakan masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, membatasi mobilitas atau pergerakan. Jadi kalau nggak penting-penting banget di rumah aja. Baik, langsung aja kita akan sikapi tema kita yang pertama nih, Masya Allah. Bersama guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Berhutang demi gaya hidup bersama guru kita Al-Ustaz Zaki Mirza. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin. Amma ba'd. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Pemirsa Cahaya Hati Indonesia iNews yang berbahagia, wabil khusus abang saya, sahabat saya Bang Ali Zainal, mudah-mudahan Allah terus sehatkan beliau sehat walafiat. Bapak Ibu yang juga saya doakan mudah-mudahan senantiasa diberkahkan hidup kita dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Yang pada punya utang, ya, pemirsa, bapak, ibu yang ada di sini, saya doain mudah-mudahan biar pada lunas utangnya. Amin. Amin. Mau lunas utangnya? Saya mau kasih amalan 1. Praktekin ya, insya Allah lunas. Amalannya apa kalau utang mau lunas? Bayar, insya Allah lunas. Itu amalan juga Bang Ali. Kirain dibaca apa itu biar lunas. Kita biar baca zikir, sholawat beribu-ribu kali. Tapi kalau nggak ada niat mau bayar, bagaimana mau lunas? Iya benar. Niat, usaha, dapat rezeki, jangan lupa bayar. Biasanya kalau niat kenceng lagi belum ada uangnya. Kenceng banget ya Allah. Benar. Sholat duha. Allahumma inna duha'a duha'uka wal baha'a baha'uka wal jamala jamaluka wal quwwata. Tambah lagi dorong pakai bahasa Indonesia. Ya Allah, saya janji deh ya Allah. Kalau entar dapat rezeki itu lunas, saya utang kemarin saya lunasin deh ya Allah. Lagi belum ada uangnya mah berdoa nyampe nangis-nangis. Dapat warisan namanya dapat gusuran 3M, lupa. Masya Allah. Itu dia. Ini bukannya nyindir Bang Ali, enggak. Ya Allah. Kita banget itu. Karena begini Bapak Ibu, hati-hati sama yang namanya utang ya.
Kita udah tahajud capek-capek, sedekah nggak putus, ame tetangga peduli banget. Ada salah satu hadis yang disampaikan oleh sahabat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari Abdullah bin Amr bin As, anna Nabiya Sallallahu Alaihi Wasallam qala, baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, yughfaruz dzunubu li ahadin, dalam hadis yang lain dikatakan yughfaruz dzunubu lisyahid illa daina, orang yang mati syahid semua dosa-dosanya diampuni. Yughfaruz dzunub, semua dosanya diampuni, cuma atu yang nggak diampunin, illa dain, kecuali utang. Itu yang matinya syahid di medan perang, lagi bela agama Islam, li'la'i kalimatillah, meninggal di jalan Allah, pan syahid tuh namanya Bu ya. Semua dosanya diampunin, tetap ada satu yang gak diampunin. Apa itu? Utang. Subhanallah. Ini hadis riwayat Muslim, hadis sahih. Jadi hati-hati, tahajud kita bisa sia-sia. Sedekah kita bisa sia-sia. Kita baik sama orang tiap hari bisa sia-sia. Cuma karena apa? Cuma karena lempengan kita punya uang, lupa bayar utang. Tuh. Dan hati-hati, zaman sekarang banyak orang yang bela-belain ngutang, bela-belain pinjem uang sono sini, gali lobang tutup, hanya untuk apa? Gaya hidup. Gaya hidup. Kan gaya hidup itu ada dua macam. Ada gaya hidup Islami, ada gaya hidup jahili. Apa Ibu yang pertama? Islami. Yang kedua gaya hidup jahili. Gaya hidup Islami itu apa? Gaya hidup Islami itu prinsipnya dunia kudu dicari, tapi jangan terpenjara sama dunia. Jangan ikut-ikutan tapi nggak tahu yang dia ikutin itu sumbernya dari mana, fungsinya apa. Namanya taklidul a'ma. Taklidul a'ma itu artinya fanatik buta. Contoh kemarin yang lagi rame nih di restoran Siap Saji. Itu ojek online sampai ngantri. Cuma gara-gara ada paket restoran Siap Saji, logonya logo BTS. Nenek-nenek paham BTS? BTS yang dalamnya oncom. Itu grup, ya, grup musik K-pop. Mereka yang ngegandrungin artis-artis dari Korea. Itu subhanallah gaya hidup. Bahkan bekasnya aja nggak dibuang, kita jual lagi masih laku. Itu gaya hidup. Makanya tadi ada gaya hidup Islami. Prinsipnya apa? Dunia harus dicari tapi bukan untuk dimiliki. Dunia kudu dicari, betul nggak Ibu? Duit bukan segalanya pemirsa. Tapi kalau kita mau jujur, segalanya sekarang dibeli pakai duit. Ada fulus, mulus. Nggak ada fulus, mampus. Lah Ibu beli kerudungan pakai apa? Duit. Beli kuota pakai apa? Duit. Kemari beli bensin pakai apa? Ibu ngaji jalan-jalan kemana? Semua pakai duit. Duit itu kudu dicari, tapi jangan memiliki harta. Karena harta itu sebenarnya titipan dari Allah Subhanahu. Itu gaya hidup Islami. Makanya bedain Bapak Ibu pemirsa, ada kebutuhan, ada keinginan. Ada primer, ada sekunder. Kan lu kita belajar begitu ya. Ada kebutuhan yang pokok, yang hukumnya wajib. Ada kebutuhan yang hukumnya sunnah. Yang ribet ini kalau kita ngikutin keinginan. Bedain tuh Bu ya. Yang namanya kebutuhan satu, makan. Urusan makan mah yang penting kan sehat. As-sihhatu tajun ala ru'us sihah. Mahkotanya manusia itu adalah sehat. Ibu pilih mana? Sehat punya uang 5.000, apa sakit punya uang 5 miliar? Ah, lo keder-keder lo Bu. Hah? Sehat 5 miliar? Lematre. Uang 5.000, kita sehat, makan apa aja enak. Antep, betul gak?
Biar makan cuma ala kadarnya. Makan cuma pakai nasi, sambal, kecap, kerupuk, pecel ayam, sop iga. Banyak ya. Bukan cuman itu ya. Cuma nasi sama sambal sama kerupuk dah. Enak gak kira-kira? Yang bikin enak nasinya apa sehatnya? Ya. Nasi kita perlu, makanan pokok. Bagian dari sembako. Tapi kalau mau makan yang macem-macem, sekali makan 300.000. Padahal gaji sebulan cuma 1,5 juta. Ya keder dah nih orang. Sehat kagak, mampus iya bu. Gaji sebulan 1,5 juta, sekali makan 300.000 pak. Sakit, bukan gara-gara gak makan, kepikiran. Makanya gaya hidup yang islami maupun yang jahili itu terbagi menjadi 3 F. Ini kalau anak-anak muda tahu zaman sekarang pada paham dah. Yang pertama fashion. Fashion itu baju. Yang kedua food. Nah. Yang ketiga fun. Tahu fun? Kesenangan. Hobi. Apa aja bu? Fashion. Yang pasang apa bu? Fashion gitu, jangan passion. Fashion, food, fun. Baju, ya Allah bu, baju zaman sekarang orang pada ikut-ikutan ke barat-baratan, westernisasi. Anak-anak milenial, kids zaman now. Sekarang ke celana bukan celana Hawaii lagi. Zaman kita dulu Bang Ali celana Hawaii. Sekarang celana wahai. Kalau celana Hawaii kan di bawah dengkul. Di atas dengkul celana wahai. Ntar naikkan lagi nih itu namanya celana aduhai. Naikkan lagi hai hai. Namanya jadi beda. Itu fashion bu, gaya hidup. Jangankan yang ngumbar aurat. Orang pakai kerudung modelnya macem-macem. Bener gak? Ada yang dililit kemarin. Penitik 5. 1, 2, 3, 4, 5. Lilit lagi. Itu namanya jilbab gaya pocong. Fashion, gaya hidup. Akhirnya subhanallah bapak-bapak ya. Kenapa seperti itu? Karena anak zaman sekarang bagaimanapun dia ngelihat apa, dia mencontoh apa yang dia lihat. Ya kayak model saya ini kan didakwah serba salah ya. Kayak Bang Ali walaupun host kan juga udah didakwah, mesti jaga muru'ah. Saya belum lama nih kelar sholat Jumat pak, naik motor skuter. Ya Allah mana pakai udeng-udeng, pakai gamis. Itu ada yang nyalip anak muda buat laki perempuan pasang-pasangan. Motornya motor sport bu. Udah tahu sendiri kalau perempuan dibonceng naik motor sport kan ada nungging. Lah saya pas pisan di belakangnya pak. La ilaha illallah, mana bajunya kecil banget keangkat dah. Lah kita yang ngelihat kan serba salah. Dilihat dosa, nggak dilihat mubazir. Lah depan mata ya. Begitulah gaya hidup. Akhirnya apa? Orang gaji nggak seberapa, dia bela-belain. Pakaian dibeli ngikutin artis-artis Korea. Mohon maaf bu, operasi plastik sekarang udah jadi satu hal yang biasa. Di Korea itu anak-anak muda umur 17 tahun mereka minta hadiah kado ke orang tua bukan apa-apa, operasi plastik. Jadi kalau ibu ke Korea jangan aneh, itu udah gak ada yang asli semua bu. Tapi wajar dah emang pada bening-bening ya. Operasi juga mahal-mahal 200 juta, 300 juta. Cakep jadinya gitu ya. Lah orang kita duit kagak pengen operasi plastik, lah pakai kresek. Lah kena panas lumer tuh plastik. Iya. Dibela-belain. Kenapa? Tadi pengen bergaya. Dari penampilan. Makan juga begitu sekarang. Padahal makan yang penting ya Allah. Bagaimana makan ada gizinya, sehat. Sekarang anak-anak kita nih bela-belain bergaya, akhirnya ngikutin satu metode makan namanya food combining. Sehat sih bener, cuman jangan maksain. Nah kalau food combining bu, itu pagi 6:30 kita sarapannya jus di blender. Lah mohon maaf, kalau perut ukuran saya kayak Bang Ali kan perut kampung. Ibu udah sama kita ya. Lah kalau pagi sarapannya apa? Tuh nasi uduk. Lah nasi uduk kayak nggak ada lauknya, munjung banget. Pas dikebet, yuk lu itu ayam jengkol dalamnya. Minum jus, ikut cara food combining gaya hidup, bela-belain akhirnya hutang.
Nauzubillahi min dzalik. Fun. Sekarang apa sih Bu yang nggak bisa? Ibu sekarang pengen ketemu teman-teman sekolah zaman SMP udah melalui sosmed. Betul nggak? Mau janjian udah pakai WhatsApp di grup. Sekali klik udah berapa ratus orang yang lihat. Itu gaya hidup. Kalau cuma sekedar chat lewat WhatsApp itu sesuatu yang kita perlu. Orang perlu handphone sesuaikan dengan kebutuhan. Tapi ketika gajinya 2 bulan dia beli handphone yang 12 juta. Masuk apa kagak Bu? Kagak. Lebih besar pasak daripada tiang. Maka kita akan berbicara tentang apa yang disabdakan oleh baginda Rasulullah SAW. Gaya hidup jahili sudah kita bahas tadi. Yang paling susah itu adalah gaya hidup Islami. Bagaimana menjadikan dunia dan segala perbuatan kita di dunia ini sebagai investasi akhirat. Amal jariah yang akan jadi tabungan kapan kita mentiknya nanti di padang mahsyar. Fama ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa ma ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Dunia ini memang untuk dicari Bu, tapi bukan untuk dimiliki. Makanya para ulama sering bilang paling enak, paling tenang hidup tuh hidupnya tukang parkir. Lihat tukang parkir dah. Motornya bererot, mobilnya berjejer, banyak. Sombong gak dia? Agak. Apa yang mau disombongin Pak? Memang bukan punya dia. Dia petantang petenteng, BPKB kagak megang, STNK kagak ada. Diambil atu-atu sama yang punya. Saya tanya, tukang parkir ngamuk apa kagak? Kagak. Itulah hidup tenang. Gaya hidup jangan dibela-belain. Tutupi kebutuhan, jangan ikuti keinginan. Beli jam tangan sebutuhnya kita aja. Sesuaikan dengan pemasukan supaya pengeluaran itu tidak menjadi membludak sehingga kita terlilit hutang. Nauzubillahi min dzalik. Maka pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tutupi kebutuhan, jangan ikuti keinginan. Kita milik Allah dan sadarlah bahwa dunia ini pada akhirnya akan kita tinggalkan. Terakhir pesan dari malaikat Jibril kepada baginda Rasulullah SAW, ya Muhammad, ahbib ma syi'ta fa innaka mufarikuhu. Yang ingin kita cintai, cintai. Tapi ingat, setiap yang kita cintai akan terpisah dengan kematian. Mudah-mudahan bermanfaat dunia akhirat. Masya Allah, terima kasih guru yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala, Zaki Mirza. Masya Allah Bu. Biar kata kita ada banda yang berkah ya Bu ya, jangan sampai kita ngutang jadi susah. Baik, dan insya Allah sesaat lagi kita akan bahas tentang bahaya pamer di media sosial bersama guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al Habib Qais Abdurrahman Assegaf. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia.